Ambon hari ini edisi 17 Februari 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Nyaris ricuh pleno rekapitulasi PPK Serimau Ambon diwarnai insiden adu mulut. Pleno rekapitulasi surat suara hasil pemilu serentak tingkat panitia pemilihan kecamatan Serimau Ambon nyaris ricuh. Pasalnya ada insiden adu mulut oleh para saksi dari Partai Amanat Nasional atau PAN karena tidak diizinkan masuk mengikuti pleno yang berlangsung di Sport Hall Karangpanjang Ambon Jumat 16 Februari 2024. Diduga para saksi ini tidak diizinkan masuk lantaran mandat mereka dicabut oleh Ketua PAN Kota Ambon, Mat Empati. Sehingga kemudian yang bersangkutan sendiri yang bisa masuk untuk mengikuti proses rekapitulasi tersebut. Hal itu yang membuat geram para saksi partai. Mereka bahkan meneriakinya bahwa ada niat jahat yang mau dilakukan sehingga mengikuti proses rekapitulasi itu sendiri dan mencabut mandat saksi partai. Polisi kemudian memfasilitasi perwakilan saksi partai itu menemui Mat Pati yang berada di dalam gedung untuk menyelesaikan persoalan dimaksud. Insiden tersebut berlangsung sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Beruntung adu mulut itu berhasil dilerai oleh beberapa personil dari Kepolisian Polsek Serimau yang bertugas dalam pengamanan pleno dimaksud. Sementara itu, Mat Pati saat dikonfirmasi mengaku itu hanya salah paham. Ditanya soal tudingan mencabut mandat para saksi, dia mengatakan mandatnya ada dan akan diserahkan nanti. Terus kita mengupdate hasil sementara terkait dengan DPR RI perwakilan Dapil Maluku. Widya Pratiwi masih unggul dengan 25.566 suara disusul Hendrik Lewerisa. Update hasil perhitungan sementara suara DPR RI daerah pemilihan Maluku pemilu 2024 berdasarkan real count yang dilansir Komisi Pemilihan Umum di laman pemilu 2024.kpu.go.id pukul 8:30 waktu Indonesia Timur, Sabtu 17 Februari 2024. Dengan total progres 31,38% atau 1.764 TPS dari 5.622 TPS. Perolehan suara tertinggi pertama ada Widya Pratiwi dari Partai Amanat Nasional atau PAN dengan 25.566 suara. Di posisi kedua, Hendrik Lewerisa dari Partai Gerindra dengan jumlah perolehan suara sementara 20.878. Mercy Barens dari PDI Perjuangan membayangi di posisi ketiga dengan perolehan 17.612 suara. Sementara itu Sadia Ulu Putih dari PKS berada di posisi keempat dengan 15.672 suara. Posisi kelima ada Abdullah Twasikal dari Partai Nasdem mendapatkan 12.150 suara. Selanjutnya, Tribunas Aditya Salburua dari Partai Golkar unggul dalam perhitungan sementara suara DPRD Ambon 1. Berikut update hasil perhitungan sementara suara DPRD Kabupaten Kota daerah pemilihan Kota Ambon 1 pada pemilu 2024 pada Sabtu 17 Februari 2024. Berdasarkan real count dilansir di laman pemilu 2024.kpu.go.id pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, calon legislatif Aditya Salburua dari Partai Golkar sementara yang paling unggul dengan jumlah suara 425 suara. Data tersebut dihitung dari 110 dari 205 tempat pemungutan suara atau dengan total progres 53,66%. Di posisi selanjutnya terdapat Patrick Menandar dari Partai Perindo dengan jumlah perolehan 421 suara. Posisi ketiga ditempati oleh Frederika Latupapuanoya
dari Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 367 suara. Selanjutnya ditempati Valentino Jones Amahorseja dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra mendapatkan perolehan suara sebanyak 362 suara. Sementara itu di posisi 5 ditempati Swenley Ruseponi dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara sebanyak 252 suara. Posisi ke-6 ditempati Fembri Tuana Kota dari Partai Demokrat dengan perolehan 195 suara. Untuk posisi ke-7, Johnny Paulus Watimena dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan 186 suara. Dan pada posisi ke-8 diduduki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Lucky Leonard Upulato Nikiyulo dengan perolehan 167 suara. Diketahui pada pemilu 2019 lalu jumlah kursi untuk DPRD Kota Ambon Dapil 1 sebanyak 8 kursi. Ikut nyalek ini perolehan sementara suara Putri Pasanea, Dodi Latuharhari, Jen Kristi, dan Indah Faiz. Sederet artis Maluku hingga seleb TikTok asal Kota Ambon ikut meramaikan kontestasi pemilihan legislatif pemilu 2024. Pelantun lagu Kakak Enda, Putri Pasanea, maju untuk DPR RI dari Partai Nasdem. Kemudian ada penyanyi Dodi Latuharhari yang memilih bertarung di tingkat Provinsi Maluku. Untuk tingkat Kota Ambon, ada Jen Kristi yang ingin menjadi wakil rakyat lewat Perindo. Juga ada Indah Faiz, seleb TikTok yang satu ini memiliki tekad kuat terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan aspirasi anak muda. Indah mantap maju bersama Partai Solidaritas Indonesia Kota Ambon. Berikut hasil sementara perhitungan suara pemilihan legislatif 2024 versi real count KPU. Pemilu 2024.kpu.go.id. Yang pertama ada Javenzia Eka Putri Pasanea atau yang biasa dikenal Putri Parsanea. Peroleh 7.455 suara. Perolehan Putri melampaui rekan separtainya Andergia Srentanubun dengan 6.003 suara. Sementara itu Putri hanya terpaut 2.000 suara dari Rosita Usman yang memperoleh 9.243 suara. Suara tertinggi sementara diraih Abdullah Twasikal dengan 12.149 suara. Data update 17 Februari 2024, pukul 8 waktu Indonesia Timur, progres 1.762 dari 5.622 TPS. Berikutnya Petrus Dodi Widodo Latuharhari atau Dodi Latuharhari peroleh 146 suara. Perolehan suara sementara penyanyi yang akrab disapa Bung Dodi itu menempatkan dirinya pada posisi kedua tertinggi. Posisi pertama di internal partai diperoleh Ishak Alexander Saimima dengan 164 suara dan posisi ketiga ada Junuso Kota 23 suara. Data update 16 Februari 2024. Progres 420 dari 940 TPS atau 44,68%. Selanjutnya, Jen Kristi Kadir peroleh 8 suara. Kompetisi di Kota Ambon tampaknya berat untuk Jen yang baru mengumpulkan 8 suara. Sementara posisi tertinggi di internal Perindo diraih Karel Persulesi dengan 51 suara. Sedangkan posisi kedua tertinggi ada Ayub Haumahu dengan 38 suara. Data ini diupdate 16 Februari 2024 pukul 15.49 waktu Indonesia Timur. Progres 86 dari 242 TPS.
Selanjutnya Indah Pais peroleh 4 suara, masih di tingkat kota Ambon. Seleb TikTok yang satu ini tertinggal jauh dari rekan separtainya. Indah baru mendapatkan 4 suara, sedangkan posisi tertinggi pertama diraih Edward Kailola dengan 87 suara. Urutan kedua terbanyak ada nama Rokel Veller, Freddy Alphonse dengan 35 suara. Data update 16 Februari 2024 pukul 15.49 menit waktu Indonesia Timur. Progres 86 TPS dari 242 TPS. Diketahui hasil yang ditampilkan KPU bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C atau D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS untuk memudahkan akses informasi publik. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 berlangsung mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024. Kabar duka untuk pemilu 2024, satu petugas pemilu di Maluku meninggal dunia saat bertugas. Salah satu anggota ad hoc Bawaslu Provinsi Maluku, Peterson Lekson Ratuanik, meninggal dunia pada Kamis 15 Februari 2024. Anggota Panwaslu Kelurahan Desa di Desa Waturu, Kecamatan Larunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu menghembuskan nafas terakhirnya lantaran diduga lemah fisik dan serangan jantung saat sementara menjalankan tugas. Menurutnya, dari laporan yang diterima Bawaslu Maluku, Peterson meninggal pada saat penjemputan logistik pemilu di desa setempat sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur, Kamis dini hari. Almarhum diduga kelelahan dan serangan jantung. Sempat dilarikan ke puskesmas desa setempat untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawa Peterson tak berhasil diselamatkan. Subari mengaku upacara pemakaman Peterson telah dilakukan pada Kamis 15 Februari 2024 dengan dihadiri anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kasek Bawaslu Tanimbar, serta Kabak Hukum dan Datin Bawaslu Maluku. Selanjutnya, Tribunnews Bawaslu Maura sayangkan minimnya pengetahuan PPK terkait waktu pungut hitung. Ketua Badan Pengawas Pemilu Maluku Tenggara, Ricardo Somnaikubur, menyayangkan minimnya pengetahuan panitia pemilihan kecamatan atau PPK terkait ketetapan waktu pungut hitung. Ia mengatakan perhitungan jumlah suara pada tanggal 14 Februari 2024 seharusnya selesai pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Namun, apabila masih berlanjut, harus 12 jam non-stop. Dirinya menambahkan pada prinsipnya Bawaslu melakukan fungsi pengawasan yang punya kewenangan teknis sendiri ada di jajaran KPU Kabupaten Malra. Sementara merujuk laman info pemilu dari Komisi Pemilihan Umum dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum, penghitungan suara dilakukan oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon. Surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara rusak atau keliru dicoblos.
Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah proses pemungutan suara atau pencoblosan selesai, yang mana proses pemungutan suara selesai pukul 13 waktu setempat. Pemungutan dan penghitungan suara di pemilu 2024 diagendakan pada tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Pada pasal 49 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 disebutkan waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Akan tetapi KPU juga memberikan tambahan 1 hari dengan mempertimbangkan ayat 2 yang berbunyi dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat. Penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Mohon kesediaan Bapak Sejak Bupati, Bapak Kami juga sudah membuat rekomendasi, tadi sudah mengirim ke BPK untuk rekomendasi besok. Keputusannya sekarang kita lagi menunggu dari jajaran BPK, KPU. Nah, sedangkan untuk lainnya, nah ini yang sekarang ini kan teman-teman di Panwascam ini mereka masih lagi memfasilitasi, mengawasi untuk logistik dikembalikan dulu. Macam terlambat sampai tadi malam, ketemu baru dari WAP, kemudian Dian juga sampai malam. Nah, memang pertama ketemu sayangkan juga pada momen tersebut ini jajaran dari KPU di tingkat bawah khususnya PPK itu tidak begitu aktif untuk mengetahui sampai batas mana harusnya proses penghitungan itu berjalan. Karena penghitungan itu kan sampai dengan jam 12 malam tanggal 14, apabila masih berlanjut itu harus berlanjut 12 jam non-stop. Nah, dalam regulasinya cuma 12 jam non-stop. Namun ternyata kita temui itu di lokasi-lokasi itu bahkan sampai sore, sudah lewat dari jam 12-an. Nah, pada posisi-posisi tersebut tidak ada ruang untuk koordinasi bagaimana langkah keputusan yang harus diambil, apakah ditarik dulu atau seperti apa. Karena pada prinsipnya kan Bawaslu kan melakukan fungsi pengawasan, yang punya kewenangan teknis tersebut kan ada di KPU, jajaran KPU. Dan ketemu juga kemarin juga mereka mempertimbangkan juga kondisi-kondisi masa di OHI tersebut, seperti OHI yang melakukan penghalangan. Bahkan kemarin sampai tadi malam itu kita punya staff dan Panwascam itu di Dian Pulau itu tidak bisa masuk ke ruang TPS untuk mengontrol proses perlengkapannya sudah sampai di mana. nomor di luar pagar. Selamat Baru 3 hari dibuka, sampah sudah berserakan di landmark Kota Langgur. Pengunjung minta disediakan tempat sampah. Pengunjung landmark Kota Langgur minta pemerintah untuk menyediakan tempat sampah. Pasalnya di lokasi ikon Kota Langgur ini tak terlihat tempat sampah atau tong sampah yang disediakan. Imbasnya, sampah mulai berserakan di tempat yang baru dibuka 3 hari ini. Permintaan tersebut diungkapkan salah satu pengunjung landmark Kota Langgur, Nadia Andira, kepada Tribunbon.com Jumat 16 Februari 2024. Nadia mengatakan seharusnya pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah di sudut-sudut ikon Kota Langgur ini. Menurutnya ini satu-satunya tempat nongkrong bagi masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang tua. Seharusnya kebersihannya lebih ditata dengan baik. Dirinya menambahkan bukan hanya sampah, kalau bisa masyarakat juga turut serta menjaga kawasan ini. Jangan dirusak apalagi mengambil fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain petugas kebersihan, ia juga menyarankan ada petugas keamanan seperti Satpol PP ataupun aparat dari Polres Malra, mengingat ini kawasan merupakan salah satu tempat rawan konflik warga. Sementara itu pantauan Tribunbon.com Jumat 16 Februari 2024 pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Nampak sampah plastik mulai berserakan. Sampah didominasi botol bekas minuman, tas kresek, bungkusan makanan yang mengganggu keindahan kawasan tersebut.
Sementara pengunjung yang padat bersuah foto malah tak menggubris sampah di setiap sudut landmark itu. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 17 Februari 2024. Saya Tanita Partiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan mari kita kawal pemilu 2024 bersama-sama. Amato Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi